Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dan saya Zulfa. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasian hiwala. Hiwala secara bahasa adalah ikhtikal atau berpindah, berpaling, berbalik dari janji. Sedangkan secara istilah, hiwala berarti memudahkan penangguhan atau penagihan antara tanggungan pihak yang berutang dengan pihak yang membayar utang. Berbeda dengan kafalah yang artinya adalah menggabungkan tanggungan dalam penuntunan atau penagihan. Dengan adanya hiwala, menurut pihak yang berhutang tidak akan ditagih lagi. Rukun dan syarat hiwala menurut mazhab Hanafi, rukun dalam hiwala boleh hanya dalam ijab dan qabul. Yakni ijab ialah pernyataan melaksanakan dalam kegiatan dari pihak ke satu, sedangkan qabul dari pihak kedua maupun ketiga sebagai pernyataan menerima kegiatan hiwala. Sedangkan tiga mazhab lainnya berpendapat bahwa rukun hiwala terbagi dalam 6 kategori, yaitu pihak ke-1 merupakan muhim yang mana merupakan individu yang memiliki 9 mustiatif. Pengantar fikih muamalah, ma'aliyah, Ponorogo, program ekonomi Islam. Hutang kepada seseorang yang memiliki hutang. Yang kedua, muhal atau mutal yang merupakan pemberi hutang kepada yang memiliki hutang. Yang ketiga, muhal alih ialah seseorang yang memiliki hutang pada pihak kedua dan wajib membayar hutang kepada yang memberikan hutang kepada pihak ketiga, mempunyai hutang dari pihak pertama pada pihak kedua. Muhal dia adalah hutang pihak pertama atau muhal kepada pihak kedua atau mutal. Syarat muhil atau pengalihan hutang yaitu memiliki 2 syarat, yakni memiliki kemampuan dalam melaksanakan perjanjian akad. Hal ini bisa didapatkan bila ia memiliki akal sehat dan mampu. Hiwala tidak sah jika dibuat oleh seseorang yang kewarasannya terganggu dan anak-anak sebab tak mampu atau belum bisa dipandang sebagai seseorang yang memiliki kemampuan hukum. Adanya rasa rela bagi seorang muhil, hal ini dikarenakan hiwala yang memiliki arti pelupusan hak milik sehingga tidak sah bila ia terpaksa. Ibnu Kamal berkata dalam Al-Iddah bahwasanya syarat kerelaan dalam pengalihan hutang dibutuhkan waktu berlakunya suatu tuntunan. Ketentuan muhal bi atau hutang, ulama berpendapat bahwa ada 2 ketentuan yang digunakan dalam pelaksanaan penagihan hutang, yaitu dalam hendaknya berlangsung pada piutang dan penagihan hutang. Apabila bukan hutang orang akadnya menjadi perwakilan kemudian aplikasinya hiwala dalam wujud barang tidak sah disebabkan termasuk dalam tanggungan. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Lembaga Keuangan Perbankan Syariah merupakan sebuah lembaga intermediasi yang mengatakan aturan ekonomi Islam. Di dalamnya menerapkan prinsip operasi syariah Islamiyah. Dalam agama Islam telah mengatur pola hidup manusia dengan lengkap pada setiap kegiatan muamalahnya. Anda melakukan transaksi muamalah harus memperhatikan cara, rukun, serta bentuk transaksi yang dibolehkan dalam agama Islam. Salah satunya adalah akan berdasarkan tujuan akan dibagi menjadi 2, yaitu mawaddah serta akad tabarruk. Selain itu, di antara muamalah yang Islam yang sudah tidak diajarkan dan tidak asing lagi adalah hiwala. Hiwala merupakan sistem yang unik yang mana sesuai dan dapat diadaptasikan kepada manusia. Yang pertama, pembiayaan merupakan tugas pokok dari perbankan untuk mengeluarkan dana nasabah untuk mengembangkan produk-produk perbankan syariah. Pembiayaan ini merupakan fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Kegiatan utama yang dimiliki adalah penghimpunan dana masyarakat serta mengeluarkan dana. Hal risiko pembiayaan tidak bisa dihindari oleh lembaga keuangan syariah secara umum. Risiko-risiko yang melekat pada fungsional bank. Maka salah satu cara untuk mengatasi masalah yang berisiko adalah dengan cara hiwala. Yang kedua, semakin tingginya tingkat pembiayaan bermasalah, disebut lembaga keuangan perbankan syariah menjadi alat sebagai pengangkat semangat bagi pegawai bank tersebut untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah memiliki 2 kemungkinan, yaitu dari pihak lembaganya atau dari pihak nasabahnya. Kesalahan dari pihak lembaga keuangan syariah ini terjadi ketika melakukan analisis pembiayaan yang dikhawatirkan oleh pihak analisis ataupun ada kolusi antara pihak peminjam dengan pihak analisis sehingga kemungkinan
sehingga kemungkinan adalah kesalahan data. Tidak sedikit perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasional bisnisnya. Prinsip syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariat. Bank syariah terus berupaya untuk terus memberikan berbagai terobosan baru, yang mana salah satunya adalah memberikan penyediaan produk jasa keuangan dalam bidang pertanggungan piutang pembiayaan usaha. Dalam konteks perbankan syariah, ijab kabul dinyatakan oleh para ahli untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak iwana dan dituangkan secara tertulis dalam korespondensi atau hubungan surat menyurat atau menggunakan cara-cara berkomunikasi secara modern. Sementara itu, transaksi iwana telah didahulukan, maka pihak-pihak yang telah terlibat hanyalah mual dan mual alih. Seiring dan dengan perkembangannya zaman hukum Islamiyah menunjukkan bahwa sosiokultural sangatlah kuat. Hal ini terlihat dari hasil ijtihad para ulama. Pengaruh data dalam kehidupan hukum adalah sesuatu hal yang biasa dan tidak perlu dirisaukan kembali. Hukum Islam telah menjadi adat kebiasaan masyarakat sebagai sumber hukum selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan An-Nas, Al-Quran, dan Sunnah Nabi. Jika Said Agil Husain Al-Munawar, hukum Islam dan pluralitas pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung membayar hutangnya. Terjadinya transaksi seperti ini dapat terjadi dengan adanya saling mempercayai antara pihak yang bertransaksi. Dan para ulama akhirnya memutuskan bahwa memperbolehkan hiwala yang tidak berbentuk barang atau bentuk benda, karena hiwala adalah perpindahan hutang atau oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial. 5. Hiwala merupakan salah satu akad yang digunakan bank syariah serta yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dalam pelayanan jasa. Di samping hiwala dan syar, kedua lembaga itu mempergunakan hiwala dalam dua kegiatan pelayanan jasa pemberian dan pengalihan hutang, yaitu hiwala mutlaqah dan hiwala muqayyad. Secara bahasa yang dimaksud dengan hiwala adalah al-intiqal dan at-tahwil, yang artinya memindahkan atau mengalihkan. Sedangkan menurut Ibrahim Hadis menyatakan bahwa hiwala berasal dari kata hawala yang memiliki arti sama dengan mengubah atau memindahkan. Hiwala mutlaqah mengakibatkan adanya dana bank yang keluar karena transaksi hiwala bentuk ini berfungsi untuk pengalihan hutang para pihak. Sedangkan untuk hiwala jenis kedua berfungsi untuk melakukan sell off utang piutang di antara tiga pihak yang memiliki hubungan utang piutang melalui transaksi pengalihan akad hiwala. Yang terlarang beberapa bentuk akad hiwala yang menggaraturan hukum Islam adalah menjual utang tak tertagih. Cara ini sering digunakan oleh seseorang atau lembaga keuangan dengan cara menjual hutang yang sudah tertagih. B. Menjual giro dalam kurung cek mundur. Dalam akad ini sepertinya giro adalah tumpang tindih. Hal ini gironya sudah mengandung riba karena adanya garar dalam kurung ketidakpastian. Manfaat ahli al-hiwala, akad hiwala memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan, diantaranya yang pertama kemungkinan penyelesaian hutang piutang dengan cepat simultan. Yang kedua, tersedianya talangan dana untuk riba bagi yang membutuhkan. Yang ketiga, menjadi salah satu BZP incomel, sumber pendapatan pembiayaan bagi bank syariah. Akibat hukum hiwala, jika akad hiwala telah terjadi, maka akibat dari akad ini adalah yang pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang pada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Yang kedua, akad hiwala menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang pada pihak ketiga. Hasilnya akad hiwala 12 Dinyuddin Juwaini, pengantar fikih halaman 73, 3 mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya al-hiwala al-mutlaqah berpendapat bahwa jika akad hiwala al-mutlaqah terjadi karena pertemuan pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad hutang piutang antara ketiga pihak tidak sama. 13 berakhirnya akad hiwala. Para ulama fikih mengatakan bahwa akad hiwala akan berakhir apabila salah satu pihak yang sedang melakukan akad membatalkan akad hiwala sebelum akad itu berlaku secara rata.
Dan dengan adanya pembatalan pihak kedua kembali menuntut pihak pembayaran hutang kepada pihak 1,2 pihak. Ketiga, melunasi hutang yang dialihkan pada pihak kedua. Tiga, apabila pihak kedua wafat sedang pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. Empat, pihak kedua menghibahkan hartanya yang merupakan hutang dalam akad hiwala pada pihak ketiga. Lima, hak pihak kedua menurut ulama Hanafi tidak dapat dipenuhi karena tawa, yaitu pihak ketiga mengalami muflis dalam kurung bangkrut atau wafat dalam keadaan muslim atau dalam keadaan tidak ada bukti yang kuat tentang akad hiwala. Pihak ketiga mengingkari akad itu apabila referensinya 13 Al-Kasani Al-Badaiyu As-Sahanaiyyu dalam kurung Bayrut dari Al-Fiqur jilid 71 halaman 16 dan Ibnu Qudamah halaman 538 14 Ibid halaman 535. Hukum akad hiwala jika salah seseorang dari kamu diikuti diwalakan kepada orang yang mampu dan kaya, terimalah hiwala itu. Ulama sepakat memperbolehkan hiwala. Hiwala dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hiwala adalah pemindahan hutang. Oleh sebab itu harus pada uang kewajiban finansial. Dan ayat dari Al-Quran akad hiwala adalah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl, yang artinya hai orang-orang yang beriman, apabila kini bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan hadisnya adalah An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul ghaniya zulmun fa idza atba'ahadukum ala malin falyaqdi, yang artinya menunda pembayaran hutang oleh orang yang telah mampu membayar itu suatu penganiayaan. Apabila salah seorang di antara kamu hutangnya dilimpahkan kepada orang yang mampu, hendaklah kamu menerimanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jenis hawala apakah yang dipakai KJKS, IGT, BMT, Sidogiri, Kecamatan Open pada pembiayaan bermasalah tahun buku 2018. Hawala merupakan salah satu alat untuk mengurangi pembiayaan bermasalah di BMT Sidogiri. Yang dimaksud dengan hawala adalah jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran hutang dari seseorang yang berhutang kepada orang lain. Dasar hukumnya adalah dari hadis riwayat Bukhari bahwa menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan hutangnya dalam kurung dihawalakan kepada pihak yang mampu, maka terimalah 13 adapun rukun hawala adalah muhil, yakni orang yang berhutang dan sekaligus pihak piutang. Muhal atau muhtal, yakni orang berpiutang kepada muhil. Muhal ali, yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal. Muhal bi, yakni hutang muhil kepada muhtal dan sewa dalam kurung ijab qabul 14. Syarat dilakukannya hawala ada 5. Yang pertama, muhil dalam kurung orang yang berhutang kepada muhtal atau orang yang mengalihkan hutangnya, dan muhtal dalam kurung orang yang mempunyai piutang kepada muhil atau orang yang menerima pengalihan hutang, sama-sama rela atas pengalihan hutang. Yang kedua, hutang yang ada pada muhil dan muhal alih dalam kurung orang yang mempunyai tanggungan hutang kepada muhil atau orang yang hutangnya dialihkan kepada muhtal sudah menjadi tanggungan yang tetap, maka akan dihawala jika tidak timbul dari orang yang tidak punya hutang. Yang ketiga, dapat dijadikan iwa dalam kurung alat tukar menukar menurut syariah. Yang keempat, hutang yang ada pada muhil dan muhal alih diketahui kadar sifat dan jenisnya. Yang kelima, hutang yang menjadi tanggungan muhil dan muhal alih harus sama. Jika tidak sama, akad hawala tersebut tidak sah. Adapun rukun dan syarat sahnya hawala yang ada di KJKS, UGT, BMT, Sidogiri, Kecamatan Ompun sudah sesuai dengan rukun dan syarat menurut ekonomi Islam dan Fatwa Dusun MUI tentang hawala. Syarat dilakukannya hawala adalah rukun dan syarat pelaksanaan hiwala harus memenuhi seperti ada pihak pertama sebagai muhil, kedua sebagai muhtal, ketiga sebagai muhal alih, hutang pihak pertama ke pihak kedua, hutang pihak ketiga ke pihak pertama dan kedua. Adapun syaratnya harus akan melakukan hukum. Beliau berakal harus ada unsur kerelaan dari masing-masing yang terlibat tanpa ada pemaksaan. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.